Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Meleni Safira dengan NIM 1930109031. Di sini saya diberi tugas yaitu tentang visi motorik. Dan saya akan mewawancarani dengan Ibu. Saya Ibu Dewi Anggraini, guru PAUD Fajar Bangsa, Sulit Air, Kecamatan 10 Koto di atas Kabupaten Solo. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ibu, bagaimana menurut Ibu dengan sistem mengajar pada saat pandemi ini sekarang, Bu? Kalau menurut saya sebagai guru mengajar kepada anak saat pandemi COVID-19 ini, yang pertama guru dan wali murid harus bekerja sama melalui daring di rumah. Yang kedua, anak belajar harus diingatkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, supaya anak kita terhindar dari segala penyakit yang telah kita rasakan selama pandemi ini. Yang ketiga, orang tua dan anak di rumah harus bekerja sama di saat anak belajar. Jangan dibiarkan saja anak belajar sendiri atau orang tua. Sedangkan di masa pandemi ini banyak anak yang lalai belajarnya. Bukan yang anak belajar, tapi orang tuanya yang mengerjakan pelajaran anak tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau orang tua ragu tentang pertanyaan guru yang diberikan kepada anak, orang tua bisa menelpon atau video call kepada gurunya. Baiklah, yang kedua, dengan sistem mengajar pada saat pandemi ini, apakah semua perencanaan mengajar di PAUD terlaksanakan dengan semestinya, Bu? Belum terpenuhi semestinya pencapaian perkembangan anak usia dini, anak PAUD. Karena anak usia dini harus memiliki 6 aspek perkembangan di dalam belajar anak, seperti bahasa anak, perkembangan seninya, fisik motorik, sosial emosional, motorik kasar dan halus, bahasa dan agamanya. Kalau anak tidak terpenuhi 6 aspek tersebut, maka perkembangan nilai anak tidak terlaksana dengan baik. Seperti yang kita ketahui, Bu, bahasanya dengan pandemi ini sekarang susah untuk mengajar anak dengan tepat tatap muka. Dengan pemberian tugas pada anak melalui via online, menurut Ibu apakah itu efisien? Belum efisien, karena guru dan anak belajar hanya melalui via online saja. Supaya anak efisien di dalam belajar, apa yang dia capai dapat menghasilkan ilmu yang baik, maka guru dan wali murid harus ada kerjasama, tanggung jawab. Apakah anak ingin belajar online atau tatap muka di sekolah dengan adanya surat persetujuan dari orang tua. Apapun risiko yang terjadi pada anak, guru tidak bertanggung jawab di dalamnya. Maka agar anak-anak usia dini kita mendapatkan hasil ilmu di sekolah, maka harus tatap muka di sekolah dan dilaksanakannya protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan dalam belajar harus ada jarak minimal 1 meter dengan temannya di sebelahnya, agar proses belajar mengajar di sekolah tercapai dengan baik, anak mendapatkan ilmu dengan baik, dan tercapainya 6 aspek tersebut. Untuk penugasan pada anak dalam masa pandemi itu lebih cenderung anak yang mengajarkan tugasnya atau orang tuanya, Bu? Di dalam masa pandemi daring di rumah, anak usia dini kita banyak kehilangan ilmu, bakat kreatif, anak lalai dan asik bermain, sedangkan pelajarannya orang tuanya yang membuat. Jadi bukan anak yang mendapatkan ilmu, tetapi orang tuanya yang mendapatkan ilmu. Kalau kita ingin anak kita mendapatkan ilmu,
maka orang tua dan anak harus kerjasama. Orang tua menunjukkan anaknya agar anak kita memahami ilmu buat anak kita. Berarti orang tua di rumah sebagai guru buat anak kita. Kalau di sekolah guru, kalau di daring di rumah, maka orang tua adalah sebagai guru buat anak kita sendiri. Jadi bagaimana pendapat Ibu kalau misalkan anak itu bermain di rumah, tidak mengerjakan tugas, bagaimana Ibu menanggapinya supaya anak itu bisa belajar di rumah? Gurunya gitu. Iya. Coba ulangi lagi Bu Vira pertanyaannya. Bagaimana pendapat Ibu kalau misalkan anak itu sulit untuk belajar di rumah, bagaimana cara Ibu menanggapinya? Kalau saya sebagai guru PAUD untuk menanggapi anak tersebut, dia banyak bermain daripada belajar. Jadi guru dan orang tua harus bekerja sama supaya anak kita mendapatkan ilmu yang kita ingin capaikan, seperti belajar di rumah. Walaupun anak PAUD, tetapi anak diberi pelajaran seperti pelajaran menurut temanya masing-masing, seperti tema diri sendiri, jadi seperti anggota tubuh. Guru memberikan pelajaran apakah anggota tubuhnya, seperti anggota tubuh ada kepala, apa kegunaan kepala, seperti mulut, apa guna mulut, mata, telinga, tangan, kaki, dan untuk apa kegunaannya. Makanya guru harus bekerja sama dengan orang tuanya, tetapi orang tuanya juga kerjasama kepada anaknya agar apa yang kita capai buat anak kita terlaksana dengan baik. Kan tidak semua orang tua itu tidak selalu orang tua itu mengajarkan anaknya di rumah. Jadi pendapat Ibu gimana? Seperti tidak semua orang tuanya mengajarkan anaknya di rumah. Berarti itu tidak salah guru lagi. Guru sebelum anak belajar daring di rumah, guru sudah ada kekompakan kerjasama antara guru dengan orang tua. Kalau sudah setuju ya oleh orang tua kan setuju. Anak daring di rumah, sudah ada kesepakatan antara guru dengan orang tua untuk mengajarkan anaknya di rumah agar anak mendapatkan 6 aspek tersebut di dalam dia belajar. Kalau orang tuanya membiarkan anaknya banyak bermain pada belajar, berarti orang tuanya yang lalai kepada anaknya. Guru hanya sekedar mengingatkan dan mengingatkan kembali kepada orang tuanya agar anaknya belajar daring di rumah berdasarkan tema-temanya di sekolah. Baiklah, selanjutnya pada masa pandemi ini bagaimana Ibu melihat perkembangan pada anak? Di masa pandemi ini, kalau masa daring di rumah, anak belum banyak perkembangannya untuk menguasai materi dan ilmu yang diberikan guru. Apalagi anak usia dini, anak PAUD, anak yang semangatnya ceria di dalam belajar, seperti senam, menari, mewarnai, melukis, semuanya berangsur-angsur hilang oleh pandemi ini karena belajarnya hanya melalui daring via online. Kalau perkembangan anak kita inginkan baik, sempurna, makanya kita harus mengadakan tatap muka antara guru dan anak di sekolah. Agar pelaksanaan pelajaran tersebut tercapai dengan baik. Masa pandemi saat ini semua mengajar dengan online. Media apa yang sering digunakan dalam mengajar, Bu? Kalau saya sebagai guru PAUD, di masa pandemi belajar online yang sering digunakan dalam mengajar guru kepada anak ialah memberikan media, materi,
gambar kepada anak, seperti menggambar rumah, temanya lingkungan keluarga, seperti rumah. Guru memberikan temanya dan gambarnya, atau anak disuruh melukis gambar rumah. Di dalam rumah itu ada orang tuanya, seperti anak disuruh menggambar ayah, ibu, nenek, kakek, abang, kakak, dan lain-lainnya. Nanti anak disuruh mewarnai dan menggunting, lalu menempelkan di buku gambarnya. Setelah itu difoto dan dikirim kepada guru. Jadi nanti guru bisa melihat anak ini belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Jadi untuk online ini ibu tidak menggunakan aplikasi seperti media Zoom, Meet, atau gimana? Itu bagus juga Ibu Fira. Benar, melalui Zoom antara guru dengan anaknya. Itu sangat bagus. Boleh kita Zoom antara guru dengan anak, supaya anak itu langsung kita lihat belajarnya, benar-benar belajarkah dia di rumah melalui Zoom meeting tersebut. Itu pertanyaan yang sangat bagus oleh Bu Fira kepada saya. Jadi ibu pernah melakukan media Zoom? Kalau selama ini semenjak masa pandemi ini Bu Fira, guru TK dan guru PAUD semenjak COVID-19 belum diadakan Zoom meeting karena keadaan perekonomian masyarakatnya. Jadi supaya kelancaran anak kita tersebut, guru datang ke rumah masing-masing anak supaya tercapainya 6 aspek tersebut, supaya anak mendapatkan ilmu. Jadi guru datang ke rumah anak tersebut, dan guru mengajarkan anak dengan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, agar pencapaian perkembangan anak terlaksana dengan baik. Makanya guru datang ke rumah-rumah anak tersebut. Jadi untuk ibu datang ke rumah itu dalam beberapa minggu, dalam seminggu? Dalam seminggu itu Ibu Fira, guru-guru datang ke rumah anak itu dibagi tempatnya. Guru kan ada 2. Jadi hari ini umpamanya hari Senin, dibagi 2 rumah. Pertama Bu Dewi maksudnya 4 rumah, dan Bu Yesi 4 rumah. Jadi dalam sehari itu terlaksanalah 4 rumah anak kita di dalam proses belajar mengajar. Di dalam seminggu itu Bu Fira hanya 3 hari. 1 minggu 3 hari kita ambil dalam proses belajar mengajarnya. Jadi dengan ibu ke rumah, ibu bisa juga memberikan tugas kepada anak. Iya, guru mengajar. Setelah mengajar, anak bukan tugas Bu Fira, tapi anak diberi latihan. Karena ini anak usia dini, beda dengan anak SD. Kalau anak usia dini hanya diberikan latihan di rumah tersebut. Selanjutnya yang terakhir, menurut ibu dengan adanya masa pandemi ini sangat menghambat seluruh aktivitas termasuk belajar dan mengajar. Apakah menurut ibu pada masa pandemi ini mempengaruhi perkembangan pemikiran pada anak? Iya, sangat mempengaruhi, berdampaknya kurang baik kepada anak di dalam belajar mengajar pada masa pandemi ini. Aktivitas guru dan anak kurang berjalan baik. Di dalam pencapaian 6 aspek perkembangan anak tidak tercapai, dan ilmu yang didapatkan anak kurang memenuhi. Kalau orang tua ingin anak-anaknya mendapatkan ilmu yang banyak, maka orang tua harus menyediakan paket internet dan belajar
anak menurut usianya. Tetapi apalagi di internet banyak mbah Google umpamanya, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat buat anak usia dini kita. Apalagi di masa pandemi ini Ibu Fira, bagaimana membeli paket sedangkan perekonomiannya masyarakat sangat menurun, turun gratis 100%. Bagaimana caranya membeli paket? Buat anak belajar untuk makan saja sudah susah orang tuanya. Makanya di masa pandemi ini, anak-anak usia dini kita, anak yang kaya dengan ilmu, tetapi tidak bisa dimilikinya dengan baik karena terhalangnya oleh perekonomian kehidupan orang tuanya. Makanya buat saya guru dan orang tua, kalau ingin anaknya mendapatkan ilmu, maka harus ada tatap muka dan persetujuan surat dari dinas dan disetujui oleh orang tua agar pelajaran anak usia dini kita berjalan dengan baik. Sayang anak usia PAUD ini anak yang kaya dengan ilmu. Dia banyak masa-masa belajar, masa-masa bermain dengan teman-temannya, masa-masa ingin berkumpul, ingin belajar bersama-sama dengan orang tuanya. Selama pandemi ini anak kita sangat terpuruk, sangat terhalang dalam belajarnya karena ekonomi orang tuanya tersebut. Sekian, terima kasih. Jadi bagaimana solusi Ibu untuk menghadapi pandemi ini? Bagaimana solusi saya sebagai guru untuk menghadapi pandemi ini? Kalau saya sebagai guru PAUD Pajar Bangsa Sulit Air, Jorong Koto Tuo Nagari, Sulit Air, Kecamatan 10 Koto di atas, menurut saya janganlah adalah daring lagi. Hilanglah pandemi COVID-19 kita ini. Harus tatap muka, belajar di sekolah lagi. Itu yang kami harapkan. Dihapuskanlah, dihilangkanlah masa pandemi COVID-19 ini. Kembalilah anak-anak kita belajar di sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Itu yang kami harapkan bapak-bapak, ibu-ibu, agar anak kita tercapai pelajarannya. 6 aspek tersebut agar anak-anak kita mendapatkan ilmu. Apa yang dia inginkan tercapai bapak, ibu-ibu. Sayang anak kita, apalagi anak usia dini ini, anak yang kaya dengan ilmu, anak yang banyak masa-masa bermainnya sambil belajar. Kalau anak PAUD ini, anak yang bermain sambil belajar, sambil bermain dia belajar. Apa yang dia mainkan bisa dia belajar di sana. Seperti menyusun balok, kita hitung baloknya. Ayo anak-anak, kita hitung baloknya. Ada berapa baloknya? Kita hitung sampai 10. Ayo kita susun 1 sampai 20. Itulah namanya anak PAUD, anak yang bermain sambil belajar. Jadi di sekolah anak tidak difokuskan belajar, di dalam bermain dia langsung belajar. Apa yang dia mainkan bisa dia dipelajari tersebut. Itu yang kami harapkan sebagai guru di sini, Bapak dan Ibu. Baiklah, berakhirlah wawancara kita dengan Ibu Dewi. Jika ada salah kata saya mohon maaf, Bu. Baik, saya maafkan. Begitu juga saya sebagai guru PAUD di sini, kalau ada bahasa saya yang agak keras, agak terlalu lantang, maka mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.